Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semuanya, tetap semangat ya. Ingat, hari ini adalah pembelajarannya untuk materi vektor dan kita sudah masuk ke semester yang kedua. Jadi, kalian harus tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Tapi yang paling penting adalah kalian harus jauh lebih baik lagi untuk semester yang kedua ini. Karena menentukan apakah kalian tinggal kelas, apakah naik kelas. Yang kedua adalah kalau kalian ingin tetap naik kelas, secara otomatis kalian harus berubah. Ya, ingat di luaran sana masih banyak yang ingin masuk ke SMA Negeri 113 Jakarta. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan ini dan lakukanlah yang terbaik. Niatkan semuanya itu adalah karena ibadah. Oke, kita mulai ya. Yang pertama di sini adalah Bapak akan mempelajari mengenai vektor. Ya, vektor. Nah, apa sih yang kita sebut dengan vektor? Nah, untuk yang namanya vektor ini, kalau kalian perhatikan, ini adalah ya identiknya dengan suatu besaran. Dia itu adalah yang hanya ya memiliki nilai, tapi juga dia memiliki arah. Contohnya apa Pak untuk yang namanya model seperti ini? Contohnya adalah yang paling sering kalian yang namanya temuin adalah contohnya adalah kecepatan. Ya. Terus ada lagi namanya kita sebut dengan gaya. Itu juga termasuk di dalamnya. Ya. Itu dan seterusnya, ya. Nah, vektor ini digambarkan adalah sebenarnya ada 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Misalkan Bapak punya di sini adalah ada sebuah titik. Nah, titiknya ini anggap saja ini adalah untuk yang 2 dimensi berupa X1, Y1. Nah, kemudian ada titik yang lain di sebelah sini adalah kita sebutnya dengan X2, Y2. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis untuk dibuat vektornya adalah yang ini sebagai titik awalannya. Ya, yang ini sebagai titik akhirannya. Ya, berarti kalau kita perhatikan ini pangkal, yang ini adalah ujungnya, ya. Jadi kita identikkan di sini adalah untuk yang namanya pangkal. Pangkal itu adalah awalannya dan yang di sini adalah ujungnya. Ujung ini menandakan dia sebuah arahnya. Ini adalah sebuah vektor. Pak, bagaimana untuk yang 3 dimensi? 3 dimensi juga hal yang sama. Hanya yang membedakan kalau misalkan 2 dimensi itu hanya berupa hanya X dan juga namanya Y, gitu kan ya. Tetapi kalau untuk 3 dimensi, maka di sini ada 3. Ya, yang pertama adalah ini adalah X dan ini adalah Y. Dan ada satu lagi yang bentuknya miring, yaitu kita sebut dengan Z. Ya, nanti konsepnya adalah hal yang sama, bentukannya seperti itu. Nah, tapi di sini ada yang namanya penekanannya yang harus kamu tahu. Dalam vektor untuk X ini identiknya dengan namanya I. Y ini namanya J, ya. Nah, ulang sekali lagi, untuk X ini namanya I, ya, dan Y itu untuk yang namanya J, dan untuk yang namanya Z ini namanya identiknya dengan K. Itu baru sudah masuk yang namanya vektor. Pak, kalau sudah selesai seperti ini bagaimana? Nah, nanti kita bisa menentukan nih dari 2 buah titik yang kita anggap aja ini namanya A dan ini namanya B, maka secara otomatis di sini adalah ada buah vektornya, yaitu vektor AB. Tuh, diidentikannya dengan seperti ini dan digambarkannya bentuknya seperti ini. Maka
kita bisa ambil di sini. Kalau pengen menentukan nilai vektor, maka vektor daripada AB yang terbentuk dari dua buah titik, maka di sini adalah vektor AB ya. Ingat ya rumusannya seperti ini tuh gambarannya. Maka sama dengannya titik B dikurangin sama titik A. Ulang sekali lagi, bentuknya adalah terbalik. Jadi ujung dikurangin pangkalnya. Maka secara otomatis AB itu adalah B itu identiknya dengan X2, Y2. Pak, boleh nggak saya menggunakannya seperti ini? Dengan senang hati masih boleh. Karena ini menandakan X, ini yang Y, dan di sana adalah namanya Z. Kalau misalkan ada 3 dimensi. Ini juga X1 sama Y1. Maka untuk vektor AB, maka kita bisa ambil adalah nilainya di sini adalah X2 dikurangin sama X1, Y2 dikurangin sama Y1. Udah cukup sampai sini. Terus Pak, kalau misalkan dijadikan vektornya adalah berupa I sama Z bagaimana? I, Z, K, K itu. Maka di sini kita ambil bisa nilainya AB tersebut adalah nilainya sama dengannya nih X2 dikurangin X1. Ya, X2 dikurangin sama X1. Ini adalah untuk sumbu I ya. Nah, dia menandakan di sumbu X tuh. Kemudian untuk Y-nya yaitu Y2 dikurangin Y1. Ini adalah untuk sumbu J. Nah, sampai sini. Jadi yang namanya vektor itu dia itu adalah menandakannya sampai sini. Ini kalau dia berupa 2 dimensi. Berarti kalau 3 dimensi bagaimana? Untuk yang namanya 3 dimensi berarti ada Z-nya. Ya. Nah, untuk 3 dimensi secara otomatis untuk vektor namanya AB-nya itu adalah berarti kita bisa ambil X2 dikurangin X1 untuk sumbu ini. Terus anggap aja di sini Y2 dikurangin Y1. Ini untuk sumbu J ya. Dan untuk yang namanya K-nya ya tinggal Z2 dikurangin sama Z1. Ini untuk sumbu K. Gitu ya. Ya, konsepnya seperti ini. Ini untuk 3 dimensi, ini untuk 2 dimensi. Nah, sekarang ada satu lagi. Nah, ada yang kedua, namanya kita sebutnya dengan panjang vektornya. Nah, kalau panjang vektor ini menandakannya adalah bahwasannya nilainya besaran, ya. Panjang vektor. Nah, panjang vektor ini ada yang namanya kita sebut dengan besar vektornya. Nah, ya, kalau tadi itu menandakan vektornya, kalau yang ini panjangnya vektor AB berapa Pak? Misalkan seperti ini. Maka secara otomatis kalau dia berupa yang namanya 2 dimensi, yang tadi yang kita dapat yang namanya tadi AB yang tadi ya kalau misalnya di sini 2 dimensi, 2 dimensi. 2 dimensi secara otomatis ini adalah AB. Ingat ya nih ya. Nih tandanya liatin tandanya. Tandanya adalah dia seperti ini. Tuh, ada namanya garis mutlak kita sebutnya. Maka tinggal akar seret seperti ini. Ya, di sini ada yang namanya kita sebutnya adalah delta X. Nih, X2 dikurangin X1 itu kita sebut dengan delta X saja ya. Ini untuk I. Nah, untuk yang Y-nya sama juga delta Y. Ini untuk sumbu C. Maka kamu bisa ambil di sini. Maka di sini delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Bagaimana Pak untuk yang namanya 3 dimensi? Untuk 3 dimensi tinggal nambahin Z-nya aja. Ya, 3 dimensi. 3 dimensi ini adalah untuk tambahin Z-nya doang. Maka di sini kita bisa ambil nilainya adalah AB ya, vektornya seperti ini sama dengannya akar gitu kan ya.
delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat, ya kan? Nah, yang ini kan delta X nih, ya kan? Ini namanya delta Y nih. Nah yang ini namanya delta Z. Ya, tambah delta Z kuadrat. Nah, seperti ini aja udah selesai tuh, ya. Nah, hal ini adalah masing-masing kita sebutnya dengan vektor. Tetapi kalian jangan bingung ketika ada misalkan contoh soalnya, Pak. Contoh soalnya seperti ini, Pak. Misalkan nih, kita sudah ada nih, Pak, misalkan anggap aja ya, di sini adalah titik, misalkan A-nya anggap aja di sini min 2,3 dan B-nya, nah misalkan gini nih, set lagi, ini adalah 4 ya, 4 min 3 misalkan kayak gini. Ditanyakan tentukan, Pak, vektor sama besarannya. Vektor dan besarnya. Kalian gak usah bingung kalau misalkan menambahkan yang namanya soal yang seperti ini. Ini itu sebenarnya sama saja, ini X1, ini adalah Y1, ini adalah X2, dan di sini adalah kita sebutnya siapa? Y2. Kalau kamu dapetin nilai yang namanya AB, secara otomatis adalah tinggal B dikurangin sama A. Jadi kalau kamu misalkan ada, Pak, saya vektornya bentukannya seperti ini, Pak. Misalkan di sini 4 minus 3 ya dikurangin, di sini minus 2, di sini adalah 3. Maka secara otomatis ini berapa nilainya? 6. Ya kan? Terus lagi minus 6. Ini sama ya, ini vektor juga. Ini vektor juga. Ya, tapi yang paling penting adalah kata-kata yang di depannya nih. Bapak selalu ngomong di sini ada kata-kata titik. Kalau titik maka kamu harus bentuknya seperti ini dulu. Kalau titik nih. Tetapi kalau yang namanya kamu dapat AB nilainya seperti ini, ya ini vektor. Nah, terus vektor ini itu bisa dirubah dalam bentuk yang namanya IJ dan itu wajib. Jadi jawabannya nanti 6I dikurangin 6J. Tuh. Setelah itu ditanyain lagi, Pak, berapakah nilai besaran vektornya? Nah, besaran vektor ingat jangan lupa pakai mutlak. Kalau sudah pakai mutlak, maka secara otomatis tinggal diakarin akar set tuh. Ini 6 nih, 6 dikuadratin. Jangan lupa ditambah. Ini berapa, Pak? Oh, min 6, Pak. Ya tulis min 6 dikuadratin. Nah, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kamu dapat seperti ini, seret, maka di sini nilai berapa? 36. Sini lagi berapa lagi? 36. Hasilnya berapa, Pak? Hasilnya adalah akar daripada 72. Nah, 72 ini kalau kita yang namanya uraikan, angkanya adalah 36 dikali sama 2. Akar 36 itu berapa? 6. Tinggal akar 2. Selesai. Ya. Oke, ya, silakan kalian bisa coba mengerjakan soal-soal yang ada, nanti Bapak akan share untuk materi tersebut. Sekian dan terima kasih, tetap semangat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.